perempuan peradaban. Betul. Jadi ini nanti erat kaitannya dengan peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika beliau itu datang ke Madinah, para sahabat Ansor terutama yang mereka berebut untuk menjadi khadim atau khadimat, orang-orang yang melayani Rasulullah dan ingin supaya Rasulullah itu untuk sementara tinggal di rumah mereka sembari rumah Rasulullah itu dibangun. Dan akhirnya kemudian Rasulullah itu singgah atau menetap di suatu rumah yang penuh berkah, yaitu rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub istrinya ya. Kita ingin membicarakan istri beliau yaitu Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Rasulullah SAW ketika datang dalam hijrah ke Yathrib yang kemudian menjadi Al-Madinatul Munawwarah, beliau SAW itu tinggal selama 4 hari di Quba sembari membangun Masjid Quba yang penuh dengan kebaikan, yang sampai saat ini kalau kita berziarah ke Masjid Quba, misalnya dari kota Madinah dengan berwudu di tempat penginapan kita, lalu sholat 2 rakaat di sana, maka dinilai oleh Nabi SAW, dikatakan oleh beliau di sisi Allah sama dengan berumrah ke Ka'bah Baitullah. Nah, maka setelah selesai urusan di Quba, Nabi SAW kemudian menuju ke kota Madinah, ke jantung kota Madinah, ke jantung kota yang kemudian sangat berbahagia menyambut kedatangan Nabi SAW, di mana saat itu para sahabat Ansar berdesak-desakan untuk menyambut kedatangan Nabi SAW sembari mereka bernasyid, bersenandung, dan kemudian mereka banyak yang berebutan menarik tali kekang unta Rasulullah SAW agar Rasulullah itu mampir ataupun berkenan tinggal di rumah mereka. Ya Rasulullah, kemari. Sampai Rasulullah akhirnya mengatakan, biarkan Al-Qaswa, nama unta beliau ini Al-Qaswa, biarkan sesungguhnya dia terbimbing, artinya dibimbing oleh malaikat, di mana nanti dia akan berhenti. Nah, pada saat itu yang luar biasa adalah apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau orang lain itu berebutan untuk menarik tali kekang unta Rasulullah SAW, Abu Ayyub ini bergegas untuk membawa barang-barang bawaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar pada saat itu. Jadi maka Nabi SAW mengatakan, bersabda ketika itu, almar'u ma'arahlihi, orang itu ya akan singgah di tempat di mana barangnya dibawakan. Ini sebagai penghormatan kepada Abu Ayyub, di mana Abu Ayyub berinisiatif. Ketika yang lain rebutan narik tali untanya Rasulullah, beliau lebih memahami, wah ini kalau begitu saya yang bawakan. Gak ada yang bawain, soalnya orang pada sibuk untuk rebutan mengampirkan ya, meminta Rasulullah mampir ke rumahnya. Dan waktu itu Abu Ayyub dalam hatinya karena ta'zimnya dan adabnya yang luar biasa kepada Nabi SAW, dalam hatinya tidak ada ketamakan untuk membuat Rasulullah tinggal di rumahnya. Dalam hatinya tidak ada ketamakan untuk membuat Rasulullah harus ke rumahnya, tapi dia dengan sukarela membawakan. Rasulullah mau kemana, saya bawain barangnya. Nah, maka Rasulullah kemudian bersabda, al-mar'u ma'arahlihi, orang itu ya ikut kemana barangnya dibawa. Maka begitu mendengar sabda Rasulullah itu, baru Abu Ayyub bawa ke rumahku gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu barang-barang Nabi SAW, sehingga unta Nabi SAW pun berhentinya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi memang ini ya pelajaran penting untuk kita ketika menyambut orang yang kita muliakan, ketika menyambut orang yang kita agungkan, orang soleh, wali-wali Allah gitu ya. Itu jangan fokus kepada egoisme kita, tapi fokuslah pada khidmah, kepada adab kita kepadanya, seperti Abu Ayyub yang kemudian dengan itu malah mendapatkan keberkahan di mana Rasulullah berkenan tinggal di rumahnya. Yang lain rebutan narik tali kekang, Abu Ayyub dengan ikhlas membawakan barang bawaan Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah pun menunjuk ke rumah Abu Ayyub untuk singgahnya, untuk tinggalnya di kota Madinah. Nah, pada saat itu rumah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansariyah ini ada tingkat, bertingkat dua. Jadi ada lantai atas, ada lantai bawah. Pada mulanya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub mempersilahkan, ya Rasulullah, tempatilah lantai atas, karena kami tidak mungkin ada di atas engkau, kami tidak mungkin tinggal lebih tinggi daripada engkau. Tapi Rasulullah beralasan, wahai Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, sesungguhnya tamuku banyak. Orang-orang datang berkunjung ke sini dan aku harus menemui mereka. Jika harus di lantai atas itu akan menyulitkan mereka dan menyulitkan aku. Maka jika kalian izinkan, kata Nabi SAW, aku lebih memilih di bawah. Maka karena Rasulullah bersabda demikian, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub menyampaikan, ya sudah kalau begitu terserah kepada Nabi SAW. Dan betul, setiap malam itu Ummu Ayyub itu gelisah, tidak bisa tidur.
Kenapa itu? Ditanya sama suaminya, kenapa engkau gelisah tidak bisa tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Di bawah kita ada Rasulullah SAW. Jadi hatinya itu tidak nyaman karena Rasulullah SAW tidur di lantai bawah sementara mereka di lantai atas. Jadi setiap hari mereka, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini merasa tidak nyaman dengan kondisi bahwa mereka harus di lantai atas sementara Nabi SAW di lantai bawah. Dan pada satu hari kejadian di musim dingin, bejana air mereka itu pecah, tersenggol, kemudian pecah sehingga air ini menggenangi lantai rumah mereka yang ada di lantai atas ini. Pada waktu itu kan rumah tingkat itu terbuat dari untuk lantai atasnya itu kayu. Lantai atasnya itu kayu, hanya kemudian ditutup beberapa hal yang bisa membuatnya untuk supaya tidak runtuh ke bawah. Jadi dengan cekatan Ummu Ayyub ini mengambil selimut-selimut mereka untuk menyerot air yang tumpah ini jangan sampai netes ke bawah. Padahal itu selimut buat musim dingin itu ya? Selimut buat musim dingin, sehingga kemudian selimut mereka itu basah semua karena mereka gunakan untuk mengepel atau mengeringkan lantai rumah mereka di lantai atas ini, yang kemudian mereka sangat khawatir kalau airnya netes ke bawah mengenai Rasulullah SAW. Jadi mereka segera keringkan, tapi sebagai gantinya maka selimut mereka basah, kuyup, sehingga harus diletakkan di pinggir dan mereka berdua tidur dalam keadaan kedinginan pada malam tersebut. Maka Abu Ayyub pada pagi harinya menceritakan apa yang dilakukan Ummu Ayyub dan pengorbanan Ummu Ayyub bukan apa-apa, tetapi sebagai alasan supaya nanti Rasulullah berkenan untuk tinggal di atas. Gitu. Dan akhirnya Nabi SAW karena melihat hal tersebut prihatin dan sedih, kenapa kalian tidak mengatakan padaku hal ini sejak awal gitu ya. Maka kemudian Nabi SAW berkenan pindah ke atas, dan Masya Allah ya, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub begini kemudian mereka lakukan. Ya Rasulullah, tenang saja, kalau ada tamu biarkan mereka menunggu di bawah. Kalau engkau sudah longgar baru akan kami undang engkau untuk turun ke bawah menemui tamu. Jadi akhirnya double repot Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu, karena tamu-tamu Rasulullah tetap datang ke rumah mereka di lantai bawah, nyiapin ruangan, nyiapin jamuan dan lain sebagainya sambil menunggu Rasulullah dapat menemui mereka. Jadi dengan begini Abu Ayyub dan Ummu Ayyub menjadikan Rasulullah lebih punya privasi. Ya, jadi lebih bisa beristirahat, tidak setiap saat harus ditemui oleh tamu. Dan Abu Ayyub dan Ummu Ayyub yang memfilter ya, dan mengatur waktu kapan mereka bisa menemui Rasulullah SAW. Ini diantara khidmahnya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kayak semacam front office gitu ya. Front office-nya Rasulullah SAW yaitu Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Sampai ketika Nabi SAW dibangunkan rumah oleh para sahabat di sisi Masjid Nabawi, di mana kemudian Nabi SAW tinggal di rumah istri-istrinya, ya kadang di rumah ibunda kita Aisyah gitu ya, di rumah ibunda kita Saudah dan sebagainya. Kemudian ini menjadi seperti ada yang hilang, kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Rumah kami yang semula bercahaya karena ada Nabi SAW, sejak itu seperti ada yang hilang. Sehingga Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini termasuk sahabat yang sering berziarah mengunjungi Rasulullah SAW, karena mengharapkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dulu mereka ketika di rumah, mereka yang menyiapkan makanan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah selesai makan dan ada sisa, itu selalu mereka berdua ini rebutan suami istri ini, karena mengharapkan keberkahan dari Nabi SAW. Nah, ini mereka sering datang membawakan makanan. Ummu Ayyub itu sering datang bersama Ummu Sulaim, kemudian bersama dengan salah satu saudari Ummu Sulaim yang lain membawakan makanan, berbagai keperluan untuk istri-istri Nabi SAW. Bahkan kadang menghadiahkan cermin, menghadiahkan alat untuk merias gitu ya. Jadi sangat dekat. Dan bahkan mereka pernah ketika Rasulullah SAW tertidur gitu ya, seperti Ummu Milhan itu menampung keringat Nabi SAW untuk dicampurkan dengan minyak wangi mereka. Ya, dan ini menunjukkan kedekatan hubungan yang luar biasa di antara keluarga ini dengan Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi peristiwa hadisul ifk, berita dusta yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang mungkin akan kita ceritakan di kesempatan yang lain detailnya ya. Intinya ketika ibunda kita Aisyah mengikuti Nabi SAW, membawa kalung ibunda kita Asma, Sayyidah Asma, kemudian kalung itu ketinggalan ketika beliau ke belakang, kemudian beliau cari lagi dan ternyata rombongan Rasulullah sudah membongkar tenda dan pindah ke tempat yang lain, sehingga Aisyah harus menunggu di tempat itu. Kemudian disusulkan oleh Sofwan bin Al-Mu'attal, tersusul rombongan Rasulullah ketika sudah siang. Maka orang-orang munafikin
mengambil kesempatan datangnya ibunda kita Aisyah bersama Sofwan untuk memfitnah bahwa beliau selingkuh, untuk memfitnah bahwa beliau ada affair dengan laki-laki lain, gitu ya. Dan ini digunakan untuk menyerang keluarga Rasulullah SAW. Maka ketika berita ini menyebar, hadisul if atau berita dusta ini menyebar, Allah di dalam surah An-Nur itu memuji dua golongan sahabat. Golongan sahabat pertama yang dipuji adalah yang mengatakan Subhanallah hadza buhtanun adzim. Yang ketika mereka mendengar kabar itu sampai kepada mereka, maka mereka langsung mengatakan Subhanallah, ini dusta yang sangat besar. Di antara sahabat yang menyatakan hal seperti ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau langsung membantah berita yang demikian itu dengan mengatakan Subhanallah hadza buhtanun adzim. Dan golongan kedua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang Allah sebutkan sebagai berprasangka kepada diri mereka dengan prasangka yang baik. Berprasangka kepada diri mereka sendiri dengan prasangka yang baik. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir kita bisa membaca riwayat, termasuk yang demikian adalah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansariyah. Seperti yang diceritakan dalam riwayat yang panjang, di mana ketika itu Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, wahai Ummu Ayyub, sekiranya engkau menjadi Aisyah radhiyallahu anha, apakah peristiwa semacam itu akan terjadi? Maka Ummu Ayyub menjawab, wahai suamiku, demi Allah, sejelek-jeleknya diriku ini, bagiku perzinaan adalah perkara yang sangat menjijikkan dan tidak pernah terbayangkan terbersit di dalam hatiku untuk melakukan perkara yang keji tersebut. Lalu Abu Ayyub mengatakan, kalau engkau saja tidak mungkin melakukannya, maka Aisyah lebih tidak mungkin melakukannya, karena Aisyah lebih baik daripada dirimu. Masya Allah. Kemudian Ummu Ayyub juga bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, seandainya engkau adalah Sofwan bin Al-Mu'attal, apakah akan terjadi peristiwa itu? Maka suaminya menjawab, demi Allah, seburuk-buruknya aku, tidak terbayangkan dalam benakku untuk mengkhianati Rasulullah SAW dan menyakiti keluarga beliau. Jadi kita bisa lihat perbedaan ya antara perempuan dan laki-laki di sini. Kalau perempuan fokusnya pada perbuatannya itu keji, jijik gitu. Kalau laki-laki fokusnya pada ini Rasulullah, ini atasanku, nggak mungkin aku khianati, integritas itu ya. Jadi kata Abu Ayyub, nggak mungkin aku mengkhianati Rasulullah dan menyakiti keluarga beliau. Maka kemudian Ummu Ayyub mengatakan, maka kalau engkau saja tidak mungkin, Sofwan itu lebih tidak mungkin lagi melakukannya, karena demi Allah Sofwan lebih baik daripada dirimu. Jadi inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, kalau kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri, akan menuntun kita berprasangka baik kepada saudara kita yang mukmin. Kalau aku saja tidak mungkin, dia lebih tidak mungkin, karena dia lebih baik daripada diriku. Jadi inilah yang dipuji oleh Allah tentang Ummu Ayyub dan Abu Ayyub di dalam surah An-Nur ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat kemudian menjaga kehormatan keluarga Nabi SAW di dalam peristiwa tersebut. Nah, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub dikaruniai usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya termasuk Abu Ayyub ini bahkan sampai masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, dia ikut berjihad di dalam upaya pembebasan Konstantinopel. Betul. Dan sehingga Abu Ayyub ini sampai sekarang makbarahnya, kuburan beliau ada di kota Istanbul di Turki. Ketika waktu itu beliau meminta agar ketika aku nanti syahid, kuburkan aku di titik terjauh yang bisa kalian capai mendekati kota Konstantinopel, mendekati dinding benteng Konstantinopel, sehingga pada waktu Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil membebaskan Konstantinopel, maka guru beliau Syekh Aksamsuddin mendapatkan ru'yah shadiqah, mendapatkan mimpi yang benar dari Allah, di manakah letak pekuburan dari Abu Ayyub, dan kemudian sampai sekarang ditandai sebagai makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di sebelahnya terdapat masjid dan pekuburan yang lain, dan ramai diziarahi kaum muslimin sampai hari ini. Nah, Abu Ayyub didampingi oleh Ummu Ayyub di dalam jihad fisabilillah itu. Pada saat panggilan jihad ke Konstantinopel itu, konon Abu Ayyub sudah berusia 83 tahun. Atau dalam riwayat lain 88 tahun. Kemudian beliau dengan tongkat, terpincang-pincang berangkat dengan tongkat, tubuh beliau sudah bungkuk untuk ikut pasukan yang akan naik kapal berangkat ke Konstantinopel. Maka anak-anaknya, cucu-cucunya itu mengatakan, wahai Abu Ayyub, wahai ayahanda kami, kakek kami, Anda itu dapat uzur, Anda nggak perlu ikut jihad gitu. Udahlah tinggal di rumah, kami yang akan mewakili, pahalanya juga untuk kakek, pahalanya juga untuk ayah gitu. Maka Abu Ayyub mengatakan, wahai nak, sungguhnya aku ada di sisi Rasulullah ketika turun ayat
Infiru hifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Maka sesungguhnya bagiku semua udzur telah dihapus dengan kalimat Allah. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Itu pemahamannya Abu Ayyub yang luar biasa tentang ayat jihad, sehingga beliau berangkat dalam keadaan yang seperti itu. Hubungan beliau dengan keluarga Nabi SAW sangat baik, sangat luar biasa. Sehingga ini ada cerita agak unik. Pada suatu hari Abu Ayyub radhiyallahu anhu ini qadarullah terlilit hutang sebesar 20.000 dirham. Ini jumlah yang cukup besar bagi beliau, sehingga beliau pada waktu itu tidak punya pilihan lain, akhirnya ingin meminta bantuan. Beliau kemudian di Damaskus menemui Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, qadarullah ketika itu Muawiyah mungkin juga sedang tidak memiliki hal untuk bisa membantu beliau. Ketika Abu Ayyub menyampaikan hajatnya, Muawiyah hanya bisa diam. Kemudian Abu Ayyub menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan datang sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Nah, Muawiyah ini kan orang cerdas gitu. Beliau kemudian berkata, lalu setelah bersabda begitu, Rasulullah bersabda apa? Tahu ya bahwasanya hadisnya nggak segitu. Kemudian Abu Ayyub menjawab, maka bersabarlah kalian, kata Rasulullah SAW. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, maka taatilah Rasulullah, bersabarlah kalian. jadi Masya Allah ya, Muawiyah itu memang, ya itulah kecerdasan beliau. Jadi maka bersabarlah kalian. Atau mungkin memang saat itu juga Sayyidina Muawiyah mungkin sedang tidak punya hal untuk bisa membantu, kemungkinan begitu ya. Kemudian keluarlah Abu Ayyub dari tempat Muawiyah ini, kemudian beliau melewati kota Basrah. Di kota Basrah ini ada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, datanglah Abu Ayyub mampir, niatnya hanya mampir ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai keluarga Rasulullah. Jadi ini cirinya Abu Ayyub, beliau dimanapun ada keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah, beliau selalu bersilaturahim, beliau selalu berziarah, berkunjung. Ketika datang kepada Ibnu Abbas, sungguhnya aku mendapat kabar tentang engkau datang kepada Muawiyah. Maka wahai Abu Ayyub, demi Allah, apa yang engkau lakukan kepada Rasulullah SAW harus sekarang menjadi tanggung jawabku sebagai keluarga Rasul untuk membalas. Berapakah hutang Anda? Tanya Ibnu Abbas. Hutang saya cuma 20.000 dirham sebenarnya. Maka Ibnu Abbas langsung menyerahkan uang, jumlahnya 40.000 dirham. 40.000 dirham kepada Abu Ayyub. Kemudian dia memanggil 20 orang budak. Wahai budak-budakku semuanya, hari ini kalian semuanya aku serahkan kepada Abu Ayyub. Kalian semua harus mengurusi beliau dan mengurusi keluarganya. Jadi dihadiahi 20 budak dan 40.000 dirham, di mana hutang beliau hanya 20.000 dirham. Maka Abu Ayyub mengatakan, wahai Ibnu Abbas, engkau telah berlebihan dalam kebaikan yang kau berikan kepadaku. Maka Ibnu Abbas menjawab, demi Allah, tidak. Bahkan apa yang aku lakukan ini tidak bisa membalas sebutir debu yang menempel di badanmu ketika engkau menyambut Rasulullah SAW dalam hijrahnya ke Madinah, gitu ya. Ini kebaikan luar biasa yang diberikan oleh Ibnu Abbas kepada Abu Ayyub karena sadar ini adalah pelopor. Jadi pelajaran bagi kita. Kita ini harus menghormati dan menghargai para pelopor, para pendahulu di dalam kebaikan, orang yang menyambut Rasulullah SAW seperti Abu Ayyub gitu ya. Kita hargai dengan setinggi-tingginya seperti yang ditunjukkan oleh Ibnu Abbas, dan jangan hitung-hitungan sama beliau-beliau ini, sama para sesepuh seperti ini. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Ibnu Abbas. Dan ketika itu Ummu Ayyub mendapati apa yang disampaikan Abu Ayyub tentang Ibnu Abbas gitu ya, maka dia mendoakan kebaikan yang sebesar-besarnya untuk Ibnu Abbas dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan budak-budak ini justru oleh Ummu Ayyub sebagian dibebaskan karena kita cukup untuk dilayani hanya oleh orang-orang yang tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak, bebaskan mereka dalam kebaikan atas nama Ibnu Abbas, supaya pahalanya juga untuk Ibnu Abbas dan pahala juga untuk kita, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali.